Apa kata Ustaz? Dalam satu riwayat dikatakan oleh Abdullah bin Umar, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam farada zakat al-fitr min Ramadan ala kulli nafsin minal muslimina hurrin aw abdin aw rajulin aw imra'atin saghirin aw kabirin sa'an min tamrin aw sa'an min sya'ir. Sahabat Abdullah bin Umar berkata bahwa Nabi SAW mewajibkan zakat fitrah kepada setiap jiwa atau orang-orang muslim, baik laki-laki merdeka atau budak laki-laki atau perempuan, dewasa ataupun anak-anak, berupa satu sok kurma atau satu sok gandum. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Para ulama berkata, seorang muslim itu wajib mengeluarkan zakat fitrah ketika dia memasuki awal daripada bulan Syawal. Seperti kita sekarang masuk bulan Ramadan, ditakdir sama Allah masuk awal daripada bulan Syawal. Kapan awal bulan Syawal? Yaitu terbenamnya matahari di hari terakhir bulan Ramadan. Artinya maghrib masuk malam Idul Fitri takbiran, itu sudah Syawal, itu maghrib, itu setelah maghrib. Jadi kalau kita ditakdir nyampe ke malam takbiran maghrib itu, maka kita wajib mengeluarkan zakat fitrah. Laki-laki ataupun perempuan, dewasa ataupun anak-anak, semuanya wajib mengeluarkan zakat fitrah. Kata Abdullah bin Umar, ukurannya per orang per kepala itu satu sok. Satu sok itu 4 kali cakupan tangan, ya, 4 kali itu namanya satu sok. Cakupan tangannya Rasulullah SAW, ya, 4. Berupa apa? Berupa kurma atau gandum. Artinya berupa makanan pokok. Karena zamannya Rasulullah SAW itu makanan pokoknya kurma sama gandum, ya kurma sama gandum zakat fitrahnya. Adapun kita, ya kita mengeluarkan beras. Kita keluarkan beras. Nah, berarti sekarang ini kita wajib apa enggak? Belum. Wajibnya nanti malam takbiran. Tapi kalau kita mau mengeluarkan sekarang, boleh. Karena zakat fitrah itu boleh dikeluarkan mulai tanggal 1 Ramadan. Mulai malam pertama Ramadan itu sudah boleh dikeluarkan. Sudah bisa dikeluarkan. Nah, jadi kalau mau mengeluarkan zakat fitrah nanti malam itu boleh. Ya, biar kalau malam takbiran takut lupa nanti. Ya, bingung berseni oma misalnya, ya, bersih-bersih, toto-toto oma atau noto jajan misalnya. Lupa sampai Idul Fitri wis lali lah ngetokno zakat fitrahnya. Ketimbang lupa, tak keluarkan sekarang aja, nanti malam boleh, silakan. Akan tetapi waktu yang paling afdol yaitu setelah sholat subuh sebelum sholat Idul Fitri. Ya, sebagian orang dan sebagian tempat sulit kalau mau mencari orang yang nerima beras di waktu itu. Karena ada yang balik ke kampungnya, ada yang ribut sama keluarganya. Artinya sudah Idul Fitri, ya persiapan hari itu. Jadi kalau mau ngasihkan beras sebelum sholat Id itu kadang-kadang agak sulit, kecuali bagi orang-orang yang tahu dengan mustahik dan dia janji gitu, ya. Ini beras fitrah saya tak kasihkan ke sampean, tapi nanti ya habis sholat subuh. Nanti ketemu di masjid atau di mana. Biar saya dapat waktu fadilah, waktu yang paling afdol. Jadi syaratnya dia mendapati Ramadan dan dia mendapati awal daripada Syawal, itu wajib.
Berarti kalau ada bayi lahir sebelum malam takbiran, sore lahir, malamnya takbiran, maka bayi ini harus dizakat fitrahi oleh bapaknya. Tapi kalau anak ini, bayi ini lahirnya mari maghrib, sore-sore di konang bidan misalnya, keluarnya setelah maghrib, maka tidak wajib zakat fitrah, karena tidak mendapati Ramadan, mendapati Syawal. Zakat fitrahnya kapan? Tahun depan. Kalau ada keluarga kita yang dia itu meninggal di malam takbiran, tetap wajib dikeluarkan zakat fitrahnya, karena dia hidup di bulan Ramadan dan hidup sedikit daripada Syawal. Tapi kalau meninggalnya sore sebelum takbiran, tidak ada kewajiban zakat fitrah dan seterusnya. Sama ya, kawin misalnya sore-sore pengine takbiran misalnya. Kalau ada perkawinan seperti itu, berarti wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah istri. Ya. Nah. Kemudian zakat fitrah ini dikeluarkan bagi orang yang mampu. Arti mampu itu bukan seperti dipahami oleh sebagian orang. Mampu itu kalau tidak nerima zakat fitrah. Lek nerima zakat fitrah berarti tidak mampu, bukan? Ya. Sebagian orang lek wis ana sing ngenteno zakat fitrah ke rumahnya oleh beras, berarti aku ini dianggap berhak nerima zakat fitrah, berarti tidak wajib. Ya, awak-awakan iki tidak wajib zakat fitrah. Enggak, belum tentu. Ya, banyak orang yang dia menerima zakat fitrah, di waktu yang sama dia wajib membayarkan zakat fitrah. Karena sebagian daerah kadang-kadang beras fitrah itu diratakan. Ya, diratakan. Sing miskin oleh, sing gak miskin ya oleh. Ya. Kapan kita dikatakan mampu? Pertama, kalau terpenuhi terpenuhi makanan hari Idul Fitri dan malamnya. Mulai pagi sampai malam Idul Fitri itu sudah siap enggak makanan untuk dia dan keluarga? Sudah terpenuhi. Ya, itu wajib. Kemudian pakaian untuk Idul Fitri, dia, istri dan anaknya misalnya. Kalau sudah ada, yang kedua dilihat punya utang apa enggak. Kalau punya utang, sekiranya uang yang dia punya dibayarkan utang itu entek atau kurang misalnya, maka dia dianggap tidak mampu, walaupun nyaure bukan sekarang, jatuh temponya bukan malam Idul Fitri, bukan engko saulan maneh wayahe bayar. Ya, tetap itu dianggap tidak mampu kalau utangnya nominalnya besar. Pira utangmu? 10.000. Yo. Zakat fitrah kalau ada lebih ya. Jadi makanan untuk sehari ada, pakaian untuk Idul Fitri ada, kemudian tidak punya hutang yang nominalnya lumayan. Kemudian ada tempat tinggal. Ya tempat tinggal ya punya pribadi, ngontrak terserah sudah. Yang penting sudah terpenuhi semuanya itu. Makanan untuk Idul Fitri sudah ada, pakaian sudah ada, utang ndak ono misalnya ya. Masih punya sisa uang ndak? Punya. Nah, itu wajib zakat, berarti mampu itu namanya. Berarti wajib mengeluarkan zakat fitrah. Beli beras. Uang sisa itu beli beras buat dia, istri dan anak-anaknya. Bahkan kalau dia itu uang cash ndak punya, ya di sakunya atau di dompetnya cuma 5.000 misalnya. Malam Idul Fitri 5.000 misalnya. Tapi di rumahnya itu banyak perabot-perabot yang tidak penting, bukan sesuatu yang harus dimiliki, dan harganya ratusan ribu, ada yang 1 juta. Sebagian ulama mengatakan wajib dijual itu. TV-nya loro misalnya. Loh, umumnya kan TV 1 di ruang tamu wis cukup. Ini tidak, TV-nya 2. Nah, ini mampu ini sebenarnya ya, bukan orang tidak mampu. Artinya perabotannya banyak yang tidak penting begitu, tapi harganya lumayan. Sebagian ulama mengatakan ini wajib mengeluarkan zakat fitrah, tetap wajib. Kemudian yang perlu diketahui yaitu bagi yang berkeluarga
wajib mengeluarkan zakat fitrah dia sendiri dan orang-orang yang dia nafkahi. Yang wajib dia nafkahi. Siapa saja orang-orang yang wajib dia nafkahi? Pertama, anak yang masih kecil, yang belum balik. Anak-anak kecil ya, laki perempuan. Ini wajib dikeluarkan zakatnya sama bapaknya. Yang kedua, anak yang sudah besar tapi fisiknya tidak seperti anak-anak pada umumnya. Wis umur 15, 20 tapi tidak normal begitu ya. Idiot misalnya atau lumpuh misalnya. Nah, ini tetap wajib bapaknya mengeluarkan zakat fitrahnya. Lah anak sudah dewasa ya ngetokno dhewe. Oh sik sekolah SMA Bib masih kuliah. Duit itu kok bapake. Ya beras serahkan sama dia. Tuku beras sampean kasihkan sama anak, suruh zakat sendiri. Tidak boleh meneng-meneng langsung di zakatnya, tidak boleh karena dia sudah dewasa anaknya itu. Ya. Atau izin. Nah, bapak izin yo tak tokno zakat fitrahmu. Oh nggih, wis tokno ndak apa-apa. Lek tanpa izin atau bukan anaknya sendiri yang menyerahkan, tiba-tiba bapaknya ngeluarkan diam-diam, maka tidak sah zakat fitrah anak yang sudah dewasa. Ini harus diperhatikan. Yang wajib dinafkahi juga yaitu orang tua yang tidak mampu. Punya bapak, ibu, sepuh, tidak ada pekerjaan, tiap harinya ya kita yang hidup sama kita atau kita kirim beras misalnya. Ini wajib kita nafkahi, maka wajib bagi kita untuk mengeluarkan zakat fitrahnya juga. Kemudian istri wajib dikeluarkan zakat fitrah. Loh, saya sudah cerai Beb. Ya dilihat, kalau cerai 1, 2 kan masih bisa rujuk itu. Tetap wajib zakat fitrahnya istri dibayarkan oleh suaminya. Atau dia sudah talak 3 misalnya, tapi dalam keadaan hamil istrinya, maka wajib tetap suami mengeluarkan zakat fitrah istri yang tertalak 3 yang hamil. Nah, hamil ya wis ndak berarti selesai, tidak ada hubungan. Tidak ada hubungan. Untuk ukuran zakat fitrah banyak sekali pendapat para ulama Syafi'i. Ada yang mengatakan 2,5 misalnya, ada yang mengatakan 2,75, ada yang menganjurkan 3 kilo. Ya, kalau kita mengeluarkan 3 kilo. Karena ditakutkan timbangan yang dipakai itu ada kesalahan. Kalau ada kesalahan akhirnya kurang dari ukuran, tidak sah malahan, enak dilebihi. Ya, mungkin kita ya nambah sekian ribu lah. Ya kan enggak banyak itu nambahnya. 3 kilo beras sekarang berapa? 30.000 atau 30 sekian mungkin ya 40.000. Ya insya Allah itu catatan pahala buat kita. Ya dilebihi untuk berhati-hati ukurannya. Kalau mau dikeluarkan 3 kilo lebih bagus. Kemudian yang sering ditanyakan zakat fitrah dengan uang. Zakat fitrah dengan uang. Pertama, mazhab kita ini mazhab Syafi'i. Kita ini yang ada di sini mazhabnya mazhab Syafi'i. Wudu mazhab Syafi'i, salat mazhab Syafi'i, puasa mazhab Syafi'i, umroh haji mazhabnya Syafi'i, zakat fitrah ya mazhab Syafi'i. Ya ada. Mazhab Syafi'i mengatakan tidak sah zakat dengan uang. Lho Bib, jarene kiai itu, jarene Gus, jarene Ustadz, jarene Habib yang satunya boleh zakat dengan uang. Iya, tapi itu di luar mazhab kita. Itu mazhab Abi Hanifah. Ya. Dan tentunya di situ ada aturannya sendiri. Setiap mazhab ada aturannya. Antum kalau mau mengeluarkan sesuai mazhab Hanifah belajar. Ojo jari nih. Antum pelajari bagaimana biar sah menurut mazhab Abi Hanifah. Lek gak ero, ojo kemeru, wis ikut mazhab Syafi'i aja, tuku beras. Beli beras diserahkan kepada orang yang berhak. Ya, kita Syafi'i mengikuti mazhab itu. Kalau mau memaksakan diri mengeluarkan zakat uang, monggo silakan. Atau pakai solusi. Solusinya bagaimana? Yuk tolong. Duit iku yuk tolong tukokno beras. Nek sampean males habis tuku beras, minta tolong orang. Atau sekarang ada HP ya, Mas pesen beras 3 kiloan papat misalnya, tak enteni omah, kan bisa itu.
Nanti metu sampean, nanti berasnya datang bayarin. Wis mari. Nanti diserahkan begitu. Nah, atau diwakilkan. Ya, diwakilkan uang tukokno beras. Nanti diwakilkan bayarno ya buat zakat saya, sampean niati sekalian misalnya seperti itu. Nah, ini solusi ya, solusi. Kemudian bagi orang yang hanya mampu membeli satu kresek saja karena tidak punya uang, maka yang wajib dikeluarkan duluan adalah zakat untuk dia sendiri dulu. Tapi kalau bisa beli 2 kresek, maka dia dan istri. Kalau bisa 3, dia, istri, kemudian anak yang belum balik, anak yang masih kecil. Kalau anak lebih sak kresek mana? Bapak. Ada lebih lagi baru ibu. Ada lebih lagi baru anak yang dewasa. Ini urutannya. Iso tuku kabeh ya kabeh. Ya. Ya semua langsung dikeluarkan. Nah, untuk niatnya ya, niat itu dalam hati yang wajib. Melafatkan itu sunnah. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi lillahi ta'ala. Saya niat mengeluarkan zakat fitrah untuk saya sendiri, pribadi saya sendiri karena Allah Ta'ala. Kalau untuk mengeluarkan untuk orang lain, istri, anak, nawaitu an ukhrija zakatal fitri an siapa misalnya? Zaujati, istri saya, siapa misalnya? Lillahi Ta'ala. Mengeluarkan untuk anak saya, waladi, anak saya, putra, putri saya, namanya siapa? Lillahi Ta'ala, keluarkan. Langsung diserahkan kepada orang. Anak yang kecil, istri langsung sampean sing ngetokno wis. Ndak usah dewe-dewe ya, ruwet kok tambah. Sekowon langsung 4 kresek atau berapa. Ketok orang miskin atau fakir kasih. Dalam hati saya niat membayarkan zakat fitrah untuk saya sendiri. 1. Dolek mana? Ono mana siji meneh? Ngasih dalam hati saya niat mengeluarkan zakat fitrah untuk istri saya fulanah lillahi ta'ala. Untuk anak saya. Wis beres wis mulih. Ya. Apakah harus bahasa Arab dalam hati? Tidak harus. Ya, yang mau bahasa Inggris, ya, bahasa Jepang, bahasa Madura, bebas. Yang penting tujuannya itu tadi, mengeluarkan zakat fitrah untuk dia pribadi atau orang-orang yang dia tanggung nafkahnya.